bagaimana kota Solo ini memang pada prinsipnya pada dasarnya adalah suatu kota budaya. Dan tentu Pura Mangkunegaran sebagai salah satu pusat kebudayaan yang ada di kota Solo ini juga mempunyai cita-cita yang besar juga untuk bagaimana kita bisa terus berkembang untuk tetap menggali, melestarikan dan juga mengembangkan kebudayaan. Tentu dari salah satu aspeknya adalah dari sisi pariwisata sebagai bentuk dari cultural tourism atau pariwisata kebudayaan itu sendiri. Dan tentu pariwisata kebudayaan ini adalah suatu hal yang sangat menarik karena di mana masyarakat bisa berwisata, tapi di saat yang bersamaan juga tentu menjadi bagian dalam upaya pelestarian kebudayaan. Dan tentu untuk melestarikan suatu budaya itu kan adalah suatu usaha yang harus dilakukan bersama-sama, suatu upaya kolektif dan tidak mungkin dilakukan sendiri. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tour Operators Association yang menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai produser. Dalam rangka penyelenggaraan Tabletop dan Familiarization Trip tanggal 27 hingga 30 Juni 2022, IINTOA berinisiasi mengangkat kembali destinasi Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan tagline Joglo Semar. Melangsungkan tabletop di Kota Magelang, melakukan Femtrip ke desa wisata di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan berkunjung ke Kota Solo. Di Kota Solo, para peserta Femtrip dijamu santap malam oleh Mas Gibran, Wali Kota Solo di Pura Mangkunegara. Selanjutnya, kami juga mendapatkan kesempatan mewawancara secara eksklusif dengan Raja dari Pura Mangkunegara, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10, yang sebelum dilantik bernama Gusti Pangeran Haryo, GPH Bre Cakra Hutomo Wiro Sujiwo Sarjana Hukum, yang akrab disapa sebagai Gusti Bre, dan saat ini beliau yang memimpin Pura Mangkunegara di Kota Solo, Jawa Tengah. Terima kasih kepada Kanjeng Gusti Bre yang telah menerima tim kami dan telah menyediakan tempat wawancara di ruang kerja beliau di Puro Mangkunegara. Perbincangan ini akan dipandu oleh host IINTOA, Bondan Nurdianto. Para pemirsa dan pendengar, sebagai host dalam acara ini, saya, Bondan Nurdianto, ingin menyampaikan rasa senang saya dapat berjumpa kembali dengan Anda semua. 265 tahun sudah Pura Mangkunagaran ini eksis hingga sekarang. Membangun, memelihara, dan melestarikannya bukanlah suatu pekerjaan dan perjuangan yang ringan dan mudah. Kita bersyukur dan berterima kasih bahwa pagi ini IINTOA dapat dipertemukan dengan penerus tahta dan penerus trah dan tahta Pura Mangkunagaran. Bersama kita pagi ini telah hadir Kanjeng Gusti Pangeran Aryo yang dikenal sebagai Mangkunegoro ke-10. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi. Sebelum kita melanjutkan obrolan sersan kita nih, serius tapi santai. Iya Pak. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon izin untuk memanggil Gusti dengan Kanjeng Gusti Bre. Ya, baik Pak. Izin. Gusti Bre, pertama tentunya saya mewakili IINTOA atau Indonesia Inbound Tour Operators Association menyampaikan rasa terima kasih kepada Gusti bahwa dalam kesibukan sehari-harinya masih berkenan menerima kami untuk wawancara eksklusif ini. Sama-sama Pak. Pertemuan kita pagi ini akan bertajuk melestarikan eksistensi Pura Mangkunagaran dan menjadikannya sebagai objek wisata budaya unggulan di Kota Solo. Kita tahu dari sejarah bangsa ini bahwa banyak sekali kerajaan di Indonesia, walaupun sudah bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi bukan berarti kerajaan-kerajaan itu punah. Masih banyak yang bertahan dan peninggalan tradisi-tradisinya masih bisa kita lihat sampai saat ini. Istana-istana kerajaan yang ada di Indonesia pun tidak kalah megahnya dengan yang ada di luar negeri. Gusti, mohon dapat kiranya menceritakan secara singkat sejarah Pura Mangkunagaran
yang sudah berusia 265 tahun. Baik, Pak. Dan apa intinya kok sampai sekarang Puro Mangkunegaran ini masih eksis dengan megah? Monggo. Baik, Pak. Jadi ya Puro Mangkunegaran ini kan didirikan sejak tahun 1757 ya, Pak. 1757 ya. Ya, itu sudah 265 tahun. Jadi perjalanannya sudah sangat panjang. Yeah. Tentu sejarah dengan penuh dengan pasang dan surutnya hingga hari ini kita terus lestari dan hingga hari ini pun terus berkembang. Tentu dengan harapan bahwa kedepannya akan ada pencapaian-pencapaian baru yang besar. Yeah. Jadi memang selama perjalanan 265 tahun Mangkunegaran ini yang sangat panjang ini, banyak sekali pencapaian-pencapaian Puro Mangkunegaran eyang-eyang saya. Bagaimana beliau-beliau ini bisa memajukan Puro Mangkunegaran dan juga berkontribusi juga bagi tentu bagi bangsa juga. Bagi bangsa. Betul. Jadi hingga hari ini pun masih banyak sekali peninggalan-peninggalan Mangkunegaran yang kita masih bisa lihat hingga hari ini, selain tentu di Puro Mangkunegaran. Di luar puro pun masih dengan pencapaian-pencapaian yang dulu, dengan di Solo misalnya ada Taman Balai Kambang, ada di antara lainnya juga ada pabrik gula Colomadu, pabrik gula Tasikmadu. Itu semua adalah bagaimana kita melihat ini jejak sejarah Mangkunegaran yang dari dulu sampai sekarang ini penuh dengan pencapaian-pencapaian. Alhamdulillah. Iya kan. Pencapaian di bidang ekonomi, pencapaian di bidang budaya, pendidikan, sastra, dan juga tentu kesenian, seni budaya. Itu semua Mangkunegaran ini penuh dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa dan juga penuh dengan hal-hal yang menurut saya bisa dibilang heritage yang besar sekali, Pak, menurut saya. Dan hingga hari ini kami terus lestari, dan bagaimana tentu kedepannya adalah bagaimana Puro Mangkunegaran ini bisa lebih berkembang lagi. Pencapaian-pencapaian sebelumnya menjadi fondasi kita untuk menjadi fondasi dan motivasi kita untuk berkembang ke depannya, dan itu bagaimana kita bisa berkembang mengikuti juga perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman, tapi tentu semua harus sesuai dengan fondasi kita, dengan akar kita. Jadi ya ini sebagai salah satu pusat kebudayaan ini kan memang harus adaptif, harus maju, dan harus juga mengikuti perkembangan zaman. Iya. Nah, para pendengar dan pemirsa, kita telah mendengar penyampaian mengenai sejarah singkat Puro Mangkunegaran. Gusti Bre, Puro Mangkunegaran memiliki warisan budaya luhur dan tidak pernah lepas dari keterikatannya dengan budaya adiluhung bangsa Indonesia. Sebagai generasi milenial, apa atau bagaimana pandangan Gusti bahwa kebudayaan menjadi harga diri dan identitasnya suatu bangsa? Dan apa upaya Gusti untuk mewariskan budaya luhur ini kepada generasi yang akan datang? Baik, monggo silakan. Ya. Jadi ya kebudayaan ini kan suatu identitas, suatu jati diri dari suatu kelompok masyarakat maupun dari lebih besarnya lagi kita tarik dari suatu bangsa. Jadi kebudayaan ini kan tentu terbentuk dari tahun ke tahun hingga saat ini. Tentu sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa, kita mempunyai amanah yang besar juga untuk bagaimana kita melestarikan kebudayaan ini, untuk menjaga eksistensi, menjaga pelestarian dari kebudayaan ini sebagai jati diri dan identitas dari bangsa ya tentunya. Dan tentu kebudayaan itu kan sangat beragam ya. Iya. Dari kesenian, dari makanan, bahkan dari cara kita berpakaian, cara kita beraktivitas sehari-hari, sopan santun dan sebagainya, itu semua bagian dari kebudayaan. Itu sebenarnya kan yang kita bicara kebudayaan itu kan ruang lingkupnya itu sangat-sangat luas. Dan di sini kan tentu di Mangkunegaran sendiri kan semua itu kan ada, Pak. 265 tahun ini kan tentu penuh dengan kekayaan kebudayaan yang luar biasa dari berbagai aspek, Pak, yang seperti saya katakan tadi. Jadi bagaimana sekarang kan tentu PR kami, yang tugas kami, amanah kami adalah untuk bagaimana kita bisa menggali kebudayaan itu, kita bisa melestarikan kebudayaannya dan terus bisa berkembang. Untuk penggalian tentu di sini yang salah satu yang paling penting adalah dari penelitian-penelitian, dari riset-riset kami. Ini kan semua kan fondasi kami dalam pengembangan, karena pengembangan itu tidak boleh lepas dari akarnya. Dan pelestarian tentu kan bagaimana kita memaintain ini semua, kita perkenalkan kepada masyarakat, atau kita perkenalkan kembali kepada masyarakat
kita hidupkan lagi dengan cara-cara yang yang adalah cara-cara yang mudah dicerna Pak, yang mengikuti perkembangan zaman saat ini dan bagaimana kita kembangkan ke depannya. Dari saya tentu yang kita coba adalah untuk mempertahankan, melestarikan kebudayaan yang ada. Tapi juga bagaimana kita bisa mengemas cara kita memperkenalkan kembali kebudayaan ini dengan cara-cara yang juga mungkin sudah cara-cara baru yang ada seiring dengan perkembangan zaman ini Pak. Misalnya kita perbanyak program-program saat ini di Mangkunegaran melalui event-event, kita perbanyak melalui kegiatan saat ini juga Mangkunegaran tentu tidak terlepas juga sebagai pusat kebudayaan, tidak terlepas juga menjadi suatu destinasi pariwisata. Jadi bagaimana kita memajukan pariwisata di Mangkunegaran ini sebagai jembatan untuk memberikan pengetahuan, memberikan edukasi kepada masyarakat luas, tentu sambil bisa melihat bangunan fisik dari Mangkunegaran itu sendiri. Jadi itu wisata kebudayaan atau cultural tourism ini kan salah satu daya tarik yang luar biasa. Luar biasa, betul. Di mana masyarakat bisa berwisata sambil juga mempelajari tentang budaya, bisa bahkan tidak hanya mempelajari tapi menjadi bagian dari budaya melalui kesenian, melalui pengetahuan-pengetahuan yang ada di sini. Dan juga sosial media juga salah satu yang kita bisa manfaatkan saat ini karena itu media komunikasi yang sangat mudah untuk dicapai banyak orang, tidak hanya di level lokal tapi juga mancanegara, bahkan mancanegara. Jadi ya ini kan hal-hal baru, teknologi-teknologi yang memudahkan lah untuk bagaimana kita berkomunikasi kepada masyarakat luas. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan hal seperti ini pada saat ini Pak. Ya. Wah, istimewa. Jadi sebagai generasi milenial, digital itu juga menjadi suatu sangat penting Pak. Penting. Itu memang perkembangan zaman, fasilitas yang memudahkan, terutama sebagai jembatan komunikasi ya Pak. Correct. Jadi ya ini harus kita optimalkan sebaik mungkin. Ya. Para pemirsa dan pendengar, benar adanya bahwa kebudayaan menjadi harga diri dan identitas suatu bangsa. Dahulu Puro Mangkunegaran masih tertutup untuk dikunjungi oleh wisatawan. Namun sekarang ini sebagai upaya mengenalkan budaya luhur ini kepada masyarakat luas, Puro Mangkunegaran sudah membuka diri dan menjadi jembatan budaya unggulan di Kota Solo. Gusti, sejak kapan Puro Mangkunegaran terbuka untuk masyarakat luas? Dan bisakah digambarkan ruang-ruang mana saja yang sekarang sudah terbuka untuk dikunjungi dan dilihat oleh para wisatawan? Baik Pak, jadi Puro Mangkunegaran ini sebenarnya sudah lama untuk terbuka untuk umum ya. Bahkan dari sebelum saya lahir pun sudah. Jadi kira-kira mungkin saat era yang saya dulu Pak, sudah dimulai kegiatan pariwisata lah ya, kita sebut pariwisata. Jadi karena kan sebagai pusat kebudayaan ini kita mempunyai amanah untuk bagaimana kita memperkenalkan Mangkunegaran ini kepada masyarakat luas. Tentu salah satu cara termudahnya adalah bisa melihat Mangkunegaran itu sendiri tentunya. Dan ya itu kita mulai sudah lama sekali dan saat ini tentu masih seperti itu. Dan area-area yang bisa dikunjungi oleh wisatawan itu ada dimulai dari area Pamedan. Iya, jadi area Pamedan di depan itu saat ini menjadi ruang publik Pak. Kami fungsikan sebagai ruang publik untuk kegiatan masyarakat sehari-hari. Jadi di situ biasa terjadi banyak event. Masyarakat sehari-hari pun juga kita setiap malam minggu ada pagelaran keroncong. Istimewa. Terus juga bahkan sehari-hari pun itu biasanya digunakan masyarakat juga untuk berolahraga dan sebagainya. Jadi ini kan bagaimana Mangkunegaran juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Di depan ada gedung Kavaleri yang dulu untuk Legiun ya Pak ya, Legiun Mangkunegaran. Terus kita masuk ke dalam bisa melihat Pendopo Ageng Mangkunegaran yang luar biasa megahnya. Luar biasa betul. Dan kemudian ada juga beberapa koleksi yang kita tunjukkan juga kepada masyarakat di museum kami. Dan juga yang terbuka juga ada di area Keputren yang sangat luar biasa cantiknya dengan taman yang indah sekali dengan Praci Mayoso, bangunan yang ada di sisi Keputren, di area Keputren. Jadi ya ini memberikan suatu wawasan dan pengalaman yang menurut saya sangat luar biasa bagi masyarakat untuk bisa melihat betapa indahnya dan betapa megahnya Puro Mangkunegaran ini Pak. Tapi di situ kan kita bukan hanya sekedar kita menunjukkan bangunan, tapi ini juga menjadi jembatan untuk
kita memberikan pengetahuan, memberikan edukasi, dan juga kita juga coba untuk membuat aktivitas-aktivitas baru di Puramangkunegara seperti contohnya ada kelas tari yang bisa ikuti oleh masyarakat, ada juga berfoto dengan busana adat juga. Jadi ini hal-hal yang simpel tapi bagaimana masyarakat itu tidak hanya melihat, belajar, tapi yang kita mengambil lebih jauh dari itu, masyarakat juga bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ini, jadi mempunyai pengalaman yang lebih dan juga rasa kepemilikan dan kebanggaan juga yang kita ingin bangun. Dan kedepannya pasti akan ada inovasi-inovasi baru juga yang kita ingin lakukan di sisi pariwisataan tentunya Pak ya. Misalnya dengan kita memperkenalkan makanan khas Mangkunegaran kembali kepada masyarakat. Jadi selain tentu ini meningkatkan kegiatan ekonomi di Puramangkunegaran, tapi juga menjadi suatu jembatan untuk memperkenalkan kebudayaan Mangkunegaran juga kepada masyarakat juga. Dan bagaimana pariwisata Mangkunegaran ini kedepannya kita bisa berbuat jejaring minimal di kota dulu, di titik-titik yang berkaitan dan memiliki benang merah sejarah dengan Mangkunegaran ini adalah sesuatu yang ingin kita bisa kembangkan juga ke depannya supaya semuanya bisa terintegrasi. Karena ya pariwisata yang sukses adalah pariwisata yang tentu terintegrasi dengan suatu program yang baik ya Pak ya. Betul. Ya. Tadi Gusti menyampaikan bahwa Keputren sudah terbuka. Ya. Apakah itu memang baru-baru ini saja atau sudah sejak lama Keputren terbuka? Biasanya Keputren kan sangat secret gitu ya. Betul Pak, betul. Itu memang sudah lama sih Pak. Oke. Tentu kedepannya kita lihat bagaimana perkembangannya nanti dari sisi keterbukaan kan tentu kita kedepannya pasti ada beberapa penyesuaian, tapi kita lihat dulu kedepannya seperti apa. Iya. Ya. Baik. Gusti Bre, tanpa terasa perbincangan kita sudah berada di penghujung waktu. Ya. Memang waktu jualah yang harus memisahkan kita di acara ini. Gusti sudah memberikan penjelasan secara komprehensif berkaitan dengan topik kita, melestarikan eksistensi Puramangkunegaran dan menjadikannya sebagai objek wisata budaya unggulan di Kota Solo. Sebagai ujung dari pertemuan kita pagi ini, kami ingin mendengar dari Gusti pesan, ajakan, dan harapan apa bagi kami para wisatawan yang akan berkunjung ke Solo dalam upaya mendukung bertumbuh kembangkan kepariwisataan Kota Solo pada umumnya sebagai kota budaya adiluhung Puramangkunegaran pada khususnya. Monggo. Baik Pak, jadi tentu pesan saya adalah bagaimana Kota Solo ini memang pada prinsipnya pada dasarnya adalah suatu kota budaya. Dan tentu Puramangkunegaran sebagai salah satu pusat kebudayaan yang ada di Kota Solo ini juga mempunyai cita-cita yang besar juga untuk bagaimana kita bisa terus berkembang untuk tetap menggali, melestarikan dan juga mengembangkan kebudayaan. Tentu dari salah satu aspeknya adalah dari sisi pariwisata sebagai bentuk dari cultural tourism atau pariwisata kebudayaan itu sendiri. Dan tentu pariwisata kebudayaan ini adalah suatu hal yang sangat menarik karena di mana masyarakat bisa berwisata, tapi di saat yang bersamaan juga tentu menjadi bagian dalam upaya pelestarian kebudayaan. Dan tentu untuk melestarikan suatu budaya itu kan adalah suatu usaha yang harus dilakukan bersama-sama, suatu upaya kolektif dan tidak mungkin dilakukan sendiri. Tentu dari kami harapannya ke depannya adalah kita bisa meningkatkan lagi kegiatan kebudayaan, kegiatan kepariwisataan di Puramangkunegaran melalui program-program, melalui events-events yang ini semua adalah tentu bagian dari pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Puramangkunegaran. Jadi oleh karena itu ke depannya tentu dengan bersinergi juga dengan pemerintah kota, harapannya tentu cultural tourism kita bisa tingkatkan lagi di Kota Solo dan menjadi pengalaman yang lebih baik lagi untuk para wisatawan ke depannya. Ya, istimewa. Gusti, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya dan berbagi bersama Iin Toa. Sama-sama Pak, terima kasih. Semoga apa yang Gusti tadi telah paparkan dapat tertanam di sanubari masyarakat Indonesia dan dunia pecinta wisata budaya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Para pendengar dan pemirsa, saya Bonda Nurdianto mohon pamit dan undur diri. Salam pariwisata Indonesia Maju. Ini adalah kenang-kenangan dari Intua untuk Gusti Bre. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih.